Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita bersyukur pada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk bertemu kembali dengan teman-teman kita semuanya. Baik. Sebelum kita mulai agar hari ini mendapatkan keberkahan Allah, maka kita awali sama-sama dengan berdoa dulu. Silakan pada Sari untuk memimpin doa. Silakan. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca Robis Rohli ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih kepada Sari yang soleha dan juga kepada anak-anakku semuanya. Semoga dengan doa-doa kita tadi, hari ini kita belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal. Amin. Amin. Baik, hari ini Bapak lihat semuanya lengkap, masuk semuanya. Lengkap ya ini ya, hari ini ya. Lengkap, Pak. Sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum melanjutkan ke materi, ada sedikit motivasi untuk kita semuanya hari ini, bahwasanya kita hidup itu tentunya kita syukuri, salah satunya adalah dengan bersyukur. Nah, dengan apa kita bersyukur? Salah satunya, Amin coba kalau bersyukur sebagai seorang muslim apa? Amin kira-kira caranya? Saya, Pak. Situ, ayo Rokayah coba apa caranya bersyukur? Kalau saya biasanya kalau bersyukur ngucap alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya Pak, sama Pak. Alhamdulillah. Baik. Kalau bersyukurnya kita kepada Allah, coba caranya apa ini, Mas Ito? Kalau bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah, Pak. Baik, Jangan lalai, baik. Pak. Baik, terima kasih. Baik, tadi sudah di awal-awal ini sudah ada di antara teman-teman kalian yang sudah mengetahui cara bersyukur secara lisan dan juga cara bersyukur dengan ibadah. Baik, mohon izin Bapak hari ini akan menyampaikan materi tentang sholat berjamaah. Baik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tentang sholat berjamaah, materi tentang hari ini. Jadi salah satu di antara tujuan sholat kita berjamaah itu adalah yang pertama membiasakan salah satu perintah Allah agar dalam kehidupan sehari-hari itu kita selalu berjamaah, yaitu adalah tentang sholat berjamaah. Yang kedua, melaksanakan tata cara sholat berjamaah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kenapa kita perlu belajar mengenai sholat berjamaah adalah agar memiliki perilaku, menghargai sikap, demokratis, toleran, kebersamaan, kerjasama, dan akhlak terpuji lainnya sebagai implementasi sholat berjamaah. Yang keempat, mempraktekkan sholat berjamaah sesuai dengan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Baik.
Selanjutnya adalah renungkanlah. Nah, masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Di masjid mereka saling berdekatan, bertatapan, berjabat tangan, bersapa, berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah atau menjalin persatuan. Coba dalam renungkanlah ini ada yang bisa membuat satu kalimat saja tentang fungsi masjid sebagai tempat ibadah. Silakan, ada yang bisa membuat satu kalimat saja? Satu kalimat, satu kesimpulan dalam merenungkan antara masjid dan sholat berjamaah. Silakan, ada yang bisa? Saya, Pak. Silakan, Soleha. Fungsi masjid adalah sebagai tempat yang di dalamnya banyak menyebut nama Allah, tempat berzikir. Subhanallah. Tepuk tangan untuk Soleha. Alhamdulillah. Betul. Jadi antara masjid dan sholat berjamaah itu adalah hal yang saling berkaitan. Ya, ketika kita rajin ke masjid untuk sholat berjamaah, selain mendapatkan pahala dari Allah, ternyata tadi ada sikap yang bisa kita peroleh, yaitu persatuan dan ukhuwah. Baik. Selanjutnya adalah, ini ada gambar anak-anak yang melakukan sholat. Coba, Amin. Ini kalau Amin melihat gambar ini, kira-kira apa yang bisa dilihat dari gambar ini, Amin? Amin, suaranya nggak terdengar, Pak. Oh, Amin nggak kedengar. Baik. Coba Maaf, masih Pak Guru. Maaf. Ya. Iya, coba. Boleh saya Amin. Ini gambar ini Boleh. kan ada. Ya. Gimana, Ini Pak Amin? Guru. Kalau Ini gambar menurut apa, pengamatan Amin? saya itu sholat yang dilakukan secara berjamaah, Pak Guru. Alhamdulillah, subhanallah. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi gambar ini adalah orang yang melakukan sholat berjamaah. Tertib, kalau semuanya tangannya bersedekap, semuanya bersedekap. Jadi nggak ada yang melakukan gerakan yang lain. Baik. Selanjutnya adalah mengenai keutamaan sholat berjamaah. Bapak minta tolong Rokayah untuk baca artinya. Silakan. Dalil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ya, Pak? Ya, artinya saja. Oh ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, jadi Rasulullah mencontohkan mengenai keutamaan sholat berjamaah itu dibanding sendirian dilipat gandakan 27 derajat. Siapa yang senang ketika Allah melipat gandakan derajatnya lebih baik lagi, lebih baik lagi? Siapa yang mau? Iya, Pak. Mau. Saya, Siapa yang mau saya, surga? Pak, mau. Saya, Pak. Siapa yang mau bersama orang-orang yang masuk surga? Saya, Pak. Saya, Pak. Alhamdulillah, subhanallah, baik. Nah, selanjutnya juga, apakah kalian ingin mengetahui lebih jauh mengenai sholat berjamaah? Syarat sah sholat berjamaah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Silakan dibaca, Mas Ito. Yang lain memperhatikan. Silakan, Mas Ito. Syarat sah sholat berjamaah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ada imam. Yang kedua makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Betul nggak, Pak?
Subhanallah, alhamdulillah, betul sekali. Jadi apa yang dibaca oleh teman kalian tadi, Mas Ito tadi, nah ini kalian bisa mengamati nanti ya, mengamati. Oh, kalau ada orang sholat berjamaah, apakah sudah sesuai seperti ini belum? Syarat-syaratnya sudah terpenuhi belum? Oh, ada imamnya, ada makmumnya yang berniat untuk mengikuti imam, dikerjakan dalam satu majelis, makmum sesuai dengan sholat imam. Selanjutnya syarat-syarat menjadi imam. Silakan Amin untuk dibaca. Ya, baik Pak Guru. Ya. Syarat-syarat menjadi imam. Mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan. 2. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. 3. Paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lainnya. 4. Berakal sehat. 5. Balik. 6. Berdiri pada posisi paling depan. 7. Seorang laki-laki, ya, atau boleh seorang perempuan jika yang dimakmumin adalah orang perempuan. Baik, terima Demikian, Pak kasih. Guru. Amin, terima kasih sudah membacakan syarat-syarat menjadi imam. Nah, jadi anak-anakku yang soleh dan soleha, di luar ketentuan ini yang dibacakan oleh teman kalian tadi, Amin tadi, maka tidak boleh menjadi sesuai ketentuan yang ada dalam syarat-syarat menjadi imam. Baik, selanjutnya syarat-syarat menjadi makmum. Tolong dibaca Bakri yang soleh, silakan. Oh, di sini nggak kelihatan, Pak. Oh, baik. Yang Lain dulu. Cuman ini Silakan aja ya. dibaca. Sari dibaca. Cuman Sari. Boleh saya, Pak? Ya. Ya, syarat menjadi makmum, Pak. Yang pertama, makmum harus niatnya itu ngikutin imam. Yang kedua, makmum harus tahu gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam, Pak. Nggak boleh jauh-jauhan sama imam. Yang keempat, posisinya ada di belakang imam. Yang terakhir, sholat makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Jadi kalau imam sholatnya asar, makmum niatnya sholat asar, nggak boleh zuhur, Pak. Baik, terima kasih Sari. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Jadi anak-anakku yang soleh dan soleha tadi udah disampaikan ya mengenai syarat-syarat menjadi makmum. Jadi ini tentunya harus banyak latihan, harus sering diulang-ulang kembali. Namanya praktek sholat itu kalau kita nggak rajin, nggak semangat, bisa jadi kadang-kadang urutannya saja lupa. Jadi seperti ini. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha. Nah, ini ada gambar siswa sholat. Nah, ini kan ada yang di depan jadi imam, di belakangnya yang jadi imam laki-laki, yang di belakangnya sop laki-laki, yang di bawahnya baru sop ya perempuan. Baik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dari beberapa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak akan membentuk dua kelompok. Kelompok pertama adalah grupnya, anggotanya adalah Masito, Sari, Koya, Soleha. Gitu ya. Semua ya, Pak. Jadi sekali lagi yang perempuan semua jadi satu kelompok. Kelompok satu, Sari, Masito, Koya, Soleha. Iya, Pak. Kelompok kedua, Bakri, Amin, dan Herman. Tugasnya yang kelompok yang tadi, yang pertama tadi, yang perempuan semua tadi adalah menyimpulkan poin-poin mengenai syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum. Untuk kelompok kedua, yang laki-laki tadi ada
Herman, ada Amin, ada Bakri adalah menyampaikan tata cara sholat Habis ini berjamaah. Ya, Ya udah, nah gitu ya Amin ya, Amin, Bakri, udah setor semua. Herman nanti menyampaikan tata cara sholat berjamaah. Ini seperti gambar ini. Jadi bantuannya seperti gambar ini, kelompoknya Amin ya. Nah, seperti apa seharusnya kalau sholat berjamaah ada yang makmumnya perempuan, ada yang makmumnya laki-laki. Bapak kasih waktu 2 menit untuk melakukan presentasi atau perwakilan dari kelompoknya. Ada yang sudah siap? Ada yang ditanyakan mengenai tugas tadi? Ya, Pak. Sudah ya. Saya Baik. Pak mau bertanya Pak. Ya silakan. Iya. Kalau itu Pak, kalau sholat berjamaah itu kan tadi 27 derajat. Baik. Iya, kalau di Indonesia, kalau seperti di Mekah itu derajatnya beda nggak Pak? Itu aja Pak, makasih Pak. Terima kasih Iman. Tepuk tangan untuk Iman. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi mengenai dilipat gandakan 27 derajat tadi, mau sholatnya di Indonesia, mau sholatnya di belahan dunia yang lain, sama. Apalagi kalau sholatnya itu dilakukan karena itu memang sudah menjadi ketentuan Allah. Jadi di mana bumi Allah itu adalah semua adalah diberkahi Allah. Nah, jadi seperti itu. Yang paling penting adalah niatnya ikhlas dan khusyuk. Gitu ya Iman ya? Ya, Pak. Atau ada yang lain? Ada yang punya pendapat? Silakan. Silakan. Ya, saya mau menambahin Pak Guru. Ya silakan Amin. Menjawab pertanyaan teman saya Eman tadi Pak Guru. Ya silakan. Memang sholat jamaah ketika dilakukan itu pahalanya 27 kali lipat ketika dilaksanakan di masjid-masjid umpama seperti negara kita ini. Tapi ada 2 masjid yang memang pahalanya dilipat gandakan melebihi dari 27, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Baik. Begitu Pak Guru. Insya Allah pahalanya bisa 1000 kali lipat. Subhanallah. Ya, terima kasih Pak Guru. Tepuk tangan untuk Amin. Oke. Baik. Karena tadi udah ada tugas ya, tugas menyampaikan dari tugas kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan kelompok 1, siapa yang mewakili? Saya Pak. Ya silakan Soleha. Saya mewakili dari kelompok 1 tentang syarat menjadi imam ya Pak ya? Ya. Imam Atau sholat makmum. berjamaah. Ya. Jadi saya menyampaikan yang imam Pak. Yang pertama baik. Silakan. Islam, yang kedua berakal, lalu balik, terus laki-laki, suci dari hadas, bagus bacaan Al-Qur'annya, sehat dan tidak berujur, fasih lidahnya dan dapat mengucapkan bahasa Arab dengan tepat Pak atau tartil. Baik, subhanallah. Terima kasih Soleha. Terima kasih Tuhan Soleha dan kelompok 1. Oke. Jadi kelompok 1 masih kurang 1 syarat-syarat menjadi makmum. Silakan yang mewakili. Teman saya Pak, Bu Rokoya, itu Rokoya. Silakan Rokoya. Oke, siap. Dari kelompok 1, syarat-syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Jadi harus niatnya itu menjadi makmum, nggak boleh nggak pakai. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang selanjutnya, berada dalam satu tempat dengan imam. Jadi nggak boleh Pak, imam lagi adanya di masjid, kitanya di rumah. Itu nggak boleh. Terus selanjutnya posisinya harus ada di belakang imam. Dan yang terakhir, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Jika imam sedang sholat maghrib, berarti makmumnya juga harus niat sholat maghrib. Jadi nggak boleh sholat asar. Gitu ya Pak. Baik, terima kasih. Kelompok 1 nilainya
95. Yeay. Baik, kelompok 2. Silakan perwakilannya dari Amin, Erman, sama Bakri. Tadi adalah tentang tata cara sholat berjamaah. Kalau dengan gambar yang dilihat ini, kira-kira apa yang mau disampaikan? Silakan. Saya Patri, Ya, silakan. saya Pak Guru. Ya. Gimana nih misalkan sholat berjamaah kan di situ Pak Guru harus ditentukan di suatu tempat. Sedangkan misalkan ini di tempat di suatu lapangan saja kayak gitu, gimana itu ya, di situ udah termasuk kepedelaan atau enggak tuh Patri? Itu Pak Guru ya itu. Baik. Jadi ada lagi tambahan dari Eman atau Bakri? Ya kan, tambahannya. Ya, kalau misalkan kita sholat berjamaah kan harusnya ya di suatu tempat itu kan misalnya masjid apa. Bagaimana misalkan kita di sholatnya di suatu lapang gitu ya Pak Guru gitu. Apa di sekolahan, apa misalnya di lapangan seperti tempat main bola gitu. Gimana tuh itu termasuk ada keutamanya atau gimana tuh Pak Guru? Baik. Baik. Mengenai pelaksanaan sholat berjamaah ya, apakah Iya Pak Guru. di lapangan atau di masjid? Ya kalau sholat berjamaah, sholat 5 waktu umpamanya, contohnya. Nah, kalau memang dalam kondisi di lingkungannya itu masjid memang tidak memungkinkan, karena mungkin dalam perjalanan atau mungkin pada udah waktunya sholat, ya tidak apa-apa sholat di lapangan, tempatnya tidak apa-apa. Itu kalau mengenai tempat ya. Atau mungkin karena habis ada bencana ya, semua rumah tidak ada, masjid tidak ada, ya tidak apa-apa sholat di lapangan, tidak apa-apa sholat berjamaah. Yang penting tempatnya itu bersih, tempatnya itu tidak ada kotoran dan najis. Baik, untuk hari ini cukup dari Bapak ya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Dan juga mohon maaf kalau ada kekurangannya dari apa yang Bapak sampaikan. Semoga kesimpulannya adalah bahwasanya sholat berjamaah itu adalah satu, akan ada keutamaannya, akan dilipat gandakan derajat Allah, yaitu 27 derajat. Bahkan sholat berjamaah itu juga akan, langkah kakinya itu akan membawa kita dibebaskan dari api neraka. Dan yang terakhir, dengan sholat berjamaah itu kita akan menguatkan tali silaturahim, menguatkan persatuan, menguatkan ukhuwah. Itu saja. Baik, agar hari ini semuanya dimudahkan Allah, ditutup dengan doa. Sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah dan doa utul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.